Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Inilah Selebrita Pagi, Selebriti dalam Berita. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari putra Gubernur Banten, Rano Karno. Raka Widiarma sempat mengalami kecelakaan pada tanggal 8 Maret dengan sebuah taksi dan juga sebuah sepeda motor di daerah Bandara Soekarno-Hatta. Apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut? Benarkah Raka Widiarma harus dirawat karena kejadian itu? Sementara itu, Tata Janeta kehilangan mobil mewahnya. Mobil tersebut dicuri saat dibawa oleh sang kekasih. Lantas seperti apakah kronologis kejadian pencurian tersebut? Saksikan liputan lengkapnya hanya di Selebrita Pagi. Saya nggak tahu, artinya mungkin ini jalan baru, ya mungkin tikungan. Kalau saya belum sempat tanya kenapa ini bisa begini, ya memang dia bilang ngantuk. Putra Rano Karno, Raka Widiarma, kembali menjadi sorotan lantaran musibah yang dialaminya. Rabu sekitar pukul 11.30 siang di Jalan Perimeter Utara, Bandara Soekarno-Hatta. Mobil yang dikendarai Raka dan seorang temannya menabrak taksi ketika akan mendahului mobil di depannya. Kecelakaan beruntun tak terhindarkan karena sepeda motor di belakangnya tak sempat mengerem hingga menabrak mobil Raka. Akibat kecelakaan, Raka terluka paling parah dan dibawa ke rumah sakit. Sementara pengendara taksi maupun sepeda motor dikabarkan dalam kondisi baik. Entah apa yang menjadi penyebab kecelakaan hebat tersebut. Tetapi Rano Karno sempat mengungkapkan bahwa putranya mengantuk saat menyetir. Raka alhamdulillah semalam ya, kemarin setelah jam 5 sore dia pulang, saya bawa dulu ke rumah sakit karena memang dadanya kena, kepalanya kena. Ternyata memang dia harus dirawat. Artinya dia di Puri Cinere. Ya, Puri Cinere. Saya belum sempat bicara karena begitu dia pulang, dia ngeluh dada yang sakit, saya bilang yuk kita cek dulu ke dokter. Nggak tahu dokter begitu melihat harus ada CT scan hari ini, kemudian harus ada tindakan. Itu yang bisa saya paham, karena 7:30 tadi saya udah jalan. Saya nggak tahu, artinya mungkin ini jalan baru, ya mungkin tikungan. Kalau saya belum sempat tanya kenapa ini bisa begini, ya memang dia bilang ngantuk gitu kan. Saya nggak tahu dari mananya. Iya, tapi nggak apa-apa, udah dirawat kok. Oh, udah dirawat Raka sekarang. Oh, itu Ya, saya juga belum ketemu Mbak, belum nengok, belum sempet nengok kan. Oh, Tapi nggak apa-apa kok katanya, udah balik pulang besok. Oh nggak tahu, saya nggak tahu Mbak, saya nggak tahu. oh gitu. Saya juga tahunya dari media Mbak, nggak tahu saya. Nggak tahu, saya belum ketemu Mbak. Saya nggak bersama beliau saya. Kan libur hari ini. Oh iya. Iya, jadi saya nggak tahu gitu loh. Tadi cuma saya dapat berita ya, ternyata nggak apa-apa ya, alhamdulillah lah gitu istilahnya kan. Iya, alhamdulillah. Gitu, maksudnya nggak apa-apa kondisinya Raka gitu. Untuk kronologisnya gini, jadi Raka atau anaknya putranya Gubernur Banten, Rano Karno, mengendarai kendaraan HRV, ya, dimana pada saat pada hari Rabu jam 11 tepatnya di Parameter Utara, ya, telah terjadi kecelakaan, ya, yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan luka ringan. Jadi putranya Gubernur Banten yang bernama Raka menggunakan mobil HRV akan mendahului kendaraan yang ada di depannya dari Tangerang yang akan mengarah ke Jakarta.
karena tidak kurangnya hati-hati untuk akan mendahului kendaraan yang ada di depannya. Ternyata berlawanan arah ada sebuah KR taksi sehingga tidak bisa mengendalikan setir. Lanjut terjadilah tabrakan antara taksi dengan HRV, dan di belakang taksi itu ada kendaraan roda 2 sepeda motor sama, mengingat di depannya ada kecelakaan tidak bisa menghindar sehingga menabrak KR-nya Raka, yaitu HRV tadi. Gak ada korban, Mas. Jadi korban dari pihak taksi maupun kendaraan roda 2 itu tidak ada korban, hanya kendaraannya aja yang rusak. Sementara itu hanya si Rakanya justru katanya ada yang lecet, itu ya monitornya. Bukan sekali Raka menjadi sorotan media. Pihak kepolisian tak menemukan adanya narkoba atau pengaruh alkohol dalam kasus kecelakaan Raka. Walaupun begitu, suami Dewi Indriati ini menyerahkan penyelesaian kasus putranya ke pihak berwajib dan berharap dapat diselesaikan secara damai. Insya Allah semua tidak ada korban. Ya, saya sudah mengutus perwakilan ketemu dengan saudara yang motornya hancur, kita akan ganti. Kemudian taksi juga kita akan ganti. Mudah-mudahan bisa selesai masalah lalu lintas ya, secara kekeluargaan. Belum ditemukan ya, sampai hari ini belum ditemukan. Artinya saya menyerahkan semua kepada mekanisme hukum. Memang saya juga dengar ya, walaupun saya belum menjabat di sini. Raka pada beberapa tahun yang lalu memang terlibat narkoba ya. Tapi ya itu yang dulu. Apakah sekarang dia masih pakai narkoba kita juga nggak tahu gitu ya. Dalam pemeriksaan masih belum ada untuk barang-barang yang ditemukan sementara ini. Kita masih belum mengarah ke sana, Mbak, karena kejadian ini murni kejadian kecelakaan, gitu loh. Sementara ini kalau memang nanti dalam penyidikan memerlukan tes urin ya kita tes urin. Tidak apa-apa, nanti kan kita lihat dulu, Mas. Karena ini hanya kecelakaan biasa kok, hanya materi aja kan, gitu loh. Hanya materi aja, mungkin bisa selesaikan secara keluarga juga bisa, gitu loh. Ikrah nanti kalau masalah pelanggarannya tetap kita tilang untuk pelanggarannya. Mungkin nanti bagaimana hasil daripada penyidikan. Ya kalau bisa di sini di kantor polisi untuk pendamaian bagaimana nanti dari pihak korban taksi maupun roda 2 itu kalau memang si Raka ini salah ya harus menggantikan kendaraan yang rusak. Jadi kalau kami dengarkan dari si korban kemarin baik dari supir taksi maupun kendaraan yang penting mobilnya tuh kembali seperti semula. Nggak tahu, belum tahu saya masalah mobil juga saya nggak tahu, orang saya nggak tahu kejadiannya. Tapi ada rencana mau jenguk Mbak Suti mungkin dari... Ya iya pastilah besok lah. Saya lihat besok lah. Oh ya paling nggak ada satu hal yang mencelakakan dia lah. Ya kan kita kan katanya murni kecelakaan, kita kan juga belum